Saudara, Timnas Indonesia takluk 3-2 dari Arab Saudi di laga putaran 4 kualifikasi Piala Dunia. Jika ingin jaga peluang ke Piala Dunia, Timnas wajib menang lawan Irak di pertandingan berikutnya 12 Oktober mendatang. Timnas Garuda harus menelan pil pahit di pertandingan pertama ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Melawan tuan rumah Arab Saudi, JIJS CS takluk dengan skor 3-2. Hasil ini mempersulit langkah Timnas untuk lolos langsung ke Piala Dunia sebagai juara grup. Pelatih Timnas Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil lawan Arab Saudi. Arsitek asal Belanda itu tetap menghargai kerja keras JIJS dan kawan-kawan, terutama performa Martin Paes yang bermain apik usai absen panjang. Disappointing result, of course. That's football. I think that we started the match quite good. And after the 1-0, between the lines, so that the wingers came in and they could turn on our defense. And that is impossible to happen, but it happened again. I want to say that my players, they fought like lions, so there's nothing to do with that. But they made the wrong decisions sometimes, and I have to say as well, the goalkeeper, Martin Paes, he did a very good job. Sementara itu pelatih Timnas Arab Saudi Hervé Renard mengaku puas dengan kemenangan atas Timnas Indonesia. Meski awal laga tidak berjalan dengan baik dan kebobolan lebih dahulu, dari Indonesia, Saudi mampu bangkit dan membalikan kedudukan dan mengunci kemenangan di hadapan publik tuan rumah. We had a penalty against us after 10 minutes, so it was not a good start. But our reaction was very good. In one part of the game we were leading 3-1 with some more opportunities and we didn't score. We should kill the game. And at the end we conceded a second penalty and we were under pressure. Selanjutnya Timnas bakal bersua Irak pada 12 Oktober mendatang. Kemenangan menjadi harga mati jika Indonesia ingin menjaga peluang lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Pengamat sepak bola M. Kusnaini bilang melawan Irak pasukan Garuda harus mengurangi kesalahan sendiri. Selain itu tim pelatih harus benar-benar memilih pemain yang tepat di starting line up. Iya, yang pertama tentu harus dikurangi kesalahan-kesalahan itu ya. Game plan-nya apapun, formasinya apapun, susunan pemainnya apapun, kalau masih salah-salah sendiri, apalagi salah di daerah pertahanan, itu memang sangat berbahaya. Yang kedua, game plan-nya nanti harus diikuti dengan susunan pemain yang tepat. Sebetulnya kemarin juga salah satu yang agak mengurangi peluang kita untuk menyamakan kedudukan atau menangkan pertandingan karena respon dari pelatih itu agak lambat ya. Situasi di lapangan sudah kelihatan sangat sulit, tapi pergantian pemain itu agak lambat dilakukan ya. Tapi kalau menambah lapangan tengah itu harusnya sejak babak pertama itu sudah dipikirkan. Gimana caranya lapangan tengah tidak terlalu mudah dikuasai oleh lawan. Kalau perlu dengan menarik pemain dulu memenuhi lapangan tengah gitu ya. Pemain yang ada diminta lebih rapat ke tengah supaya lapangan tengah lebih bisa fight, tidak terlalu mudah dieksploitasi. Ya, itu hal-hal yang saya pikir nanti melawan Irak harus kita perbaiki karena Irak ini secara permainan sebetulnya lebih bagus dibanding Arab Saudi. Peluang Timnas lolos ke Piala Dunia belum tertutup sama sekali. Perjuangan 90 menit berikutnya melawan Irak menjadi penentu. Tim Liputan Kompas TV. Ya, setelah kalah lawan Arab Saudi, Timnas Garuda wajib menang lawan Irak jika ingin tetap menjaga peluang ke Piala Dunia. Bagaimana harus mempersiapkan diri lawan tim sehingga Mesopotamia tersebut? Kita akan bahas bersama mantan pemain Timnas Ferry Sandria. Selamat petang, Bung Ferry. Selamat petang, Mbak. Terima kasih telah kabar baik, semoga juga baik-baik di sana. Dan di studio ada pengamat sepak bola Gita Suwondo dan juga Ketua Paguyuban Supporter Timnas Ignatius Indro. Selamat petang, Bung Gita, Bung Indro. Yes. Saya melihat ada duka di wajah ketika narasumber saya, termasuk juga saya. Bung Gita, langsung aja deh. Kita lihat dalam permainan kemarin babak pertama tampaknya kita begitu loyo, baru mulai garang di babak kedua. Apa yang salah penyusunan pemain di sana? Apakah memang strategi Kluivert salah total? Saya sih harus bilang as expected ya sebenarnya. As expected? Iya, karena saya selalu berpendapat bahwa Patrick Kluivert ini oke kalau plan A-nya dia itu jalan. Begitu plan A-nya nggak jalan,
ya bubar jalan. Jadi Loh, apa kabar dengan dua asisten yang harusnya kan bisa mendukung dia nggak ngerti juga, menyusun? artinya gini, dalam 6 pertandingan yang sudah dijalankan, 7 sama kemarin ya, ada 4 pertandingan lawan Australia, lawan Jepang, lawan Lebanon bahkan, Ya. sama kemarin plan A-nya tuh nggak jalan sama sekali, terus pilihan first 11-nya dia itu bikin orang kok ini sih gitu loh. Tapi kan kita sebagai hanya pengamat bola bukan sebagai pemain, ya itu kebijaksanaan pelatih ya untuk memainkan siapa ya. Tapi kemarin tuh kok Mark Locke, kok Beckham di awal, kadang kan ada kok Jakob Sayuri, sekarang ada Sandy Walsh. Kenapa bukan Sandy? Oke, Jakob oke kalau lawannya itu bisa kita tekan. Tapi begitu lawannya kayak Arab yang cepat sekali melakukan transisi, itu butuh Sandy Walsh. Dan yang Jakob pun sebenarnya kan ada seorang penyerang ya, Iya, tapi kemarin ditaruh di bek kanan. di bek kanan. Dia biasa di bek kanan, tapi itu kalau kita berhadapan dengan Lebanon, berhadapan dengan China Taipei. Kalau berhadapan dengan Arab Saudi, kita butuh Sandy Walsh yang Iya, apa iya, yang anteng di belakang, yang cepat untuk mundur ke belakang. Kemudian kok Mark Locke, oke Tom Haye itu cuma bisa main 60 menit kalau ngeliat fisiknya. Tapi ya mbok dari awal, pakai ngomong Jawa jadinya saya. Mbok dari awal Saya dimainkan. ciri-ciri orang kesal sih. Mbok dari awal dimainkan sehingga setidaknya kita bisa mengimbangi di lapangan tengah. Itu kan kemarin Arab masuknya dari sisinya Mark Locke, dari sisinya Joe Pelupessy. Nggak klop ini antara Joe Pelupessy dan Mark Locke, dan itu kan gol balasan mereka itu kan datang dari blundernya Mark Locke yang clearance nggak sempurna itu ya. Clearance itu kan harus kayak Arab pada saat 15 menit terakhir kita tekan, clearance menjauhkan bola dari lapangan permainan mereka. Ini clearance ke atas yang membuat pemain-pemain Arab yang berdiri bebas bisa memanfaatkan keadaan itu. Kemudian kayak nggak punya second plan di babak kedua, Mark Locke tetap ada. Iya. Jakob Sayuri juga lama ditarik keluar. Beckham cepat digantikan oleh Eliano, nggak banyak bantu juga. Bahkan setelah Tom Haye masuk, kemudian kita kan bahkan punya 3 peluang ya. Iya, Satu kemudian jadi penalti. Bahkan ada 1 shot on target. Artinya pemain-pemain ini sebenarnya kalau main dari awal ya bisa bicara banyak. Setidaknya kita akan bikin Arab itu nggak terus-terus menekan karena mereka pasti mewaspadai dua Anda pemain mau bilang ini. Kluivert lagi uji coba di momen ajang penting kah? Saya sih nggak bilang bahwa dia uji coba, tapi kayak nggak punya kayak tidak bisa berpikir cepat, mau harus bilang kayak gitu. Baik, ya. saya ke Bung Peri. Bung, kita itu kan sebenarnya sempat unggul di momen pertama ketika Kevin Dix dari garis putih begitu kan melakukan gol pertama. Tapi ternyata kita tidak bisa menjaga itu. Yang harusnya biasanya kalau kita sudah unggul kan secara mental harusnya pede dong. Betul. Tapi kenapa kira-kira tidak begitu? Ya, dilihat dari permainan 15 menit pertama kita lihat cukup bagus, dan kita juga mendapatkan sebuah penalti di menit ke-11 dimanfaatkan oleh Kevin Dix dengan baik. Tetapi di sini tidak bisa mempertahankan keunggulan 1-0. Ya, di dalam tim sendiri banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat setiap para pemain, ya seperti penguasaan bola, cepat hilang bola. Di sini juga dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arab. Di mana kesalahan dan space yang kosong itu mereka manfaatkan, dan celah yang mereka tahu di sini adalah di sayap di back sayap kanannya si Jakob Sayuri. Saya juga bingung di starting line up ini. Kemarin saya juga mempertanyakan kenapa Mark Locke dengan Beckham itu dimainkan terlebih dahulu, tidak Joe Pelupessy dengan Tom Haye, karena mereka ini dua ini sudah chemistry sudah ketemu daripada Mark Locke dengan Beckham. Meskipun mereka juga satu tim di Persib, mereka oke lah. Tapi ini kan di timnas yang kita lawan adalah Arab Saudi, tim yang kuat gitu loh. Dan di sisi lain juga Jakob Sayuri ini kan pemain penyerang dan diletakkan di posisi back. Yang pasti dengan naluri penyerangnya itu pasti ada, tapi untuk naluri bertahannya tidak pasti ada. Dan ini dimanfaatkan oleh pemain Arab Saudi untuk manfaatkan menyerang dari posisi back sayap kan. Itu terjadi beberapa kesalahan yang terjadi akhirnya menjadi gol. Ya, terlihat dari momentum pertama pun kurang dari 6 atau 7 menit akhirnya Veras melakukan membalas gol ya. Bisa membaca bagaimana pergerakan timnas. Saya ke Bung Indro, Anda sendiri sepakat dengan pendapat atau analisa dari Bung Gita dan juga Bung Ferry? Ya, kalau saya melihat bahwa ini Patrick Kluivert mengapa melakukan uji coba seperti yang Mbak katakan tadi ya. Ini uji coba yang baru dan nggak ada di saat uji coba ketika melawan China Taipei ataupun Lebanon gitu ya. Tiba-tiba ini baru. Dari pertama juga saya lebih mengutamakan lebih baik kita main pragmatis karena ini 2 pertandingan penting hidup mati, dan lebih baik bermain pragmatis. Kalau perlu parkir bus atau parkir apa gitu, yang penting menang. Nah ini yang dapat
kita cuma sisa 2 pertandingan dan bukan home and away. Nah ini yang menjadi masalah ketika pertandingan pertama kita kalah, kita kan lebih berat lagi untuk di pertandingan kedua. Jadi dari kacamata supporter, kecewanya terhadap Patrick Kluivert-nya atau timnasnya yang kurang perform? Kalau saya melihat Patrick Kluivert-nya ya, Patrick Kluivert kenapa dia berani melakukan uji coba di pertandingan kemarin, seperti tadi yang dikatakan Mas Gita gitu ya, ada Mark Klok, ada Beckham gitu ya, dan juga Sayuri gitu. Ini kenapa ditaruh di tempat-tempat yang sebenarnya jadi mestinya gitu, dan harusnya bisa lebih baik. Bung Gita, kan seperti yang kita sampaikan tadi, ya apakah memang Kluivert memutuskan sendiri, tapi yang kita tahu ada Lansat, ada Pastor yang mungkin akan memberikan rekomendasi sehingga muncullah nama-nama yang tadi kita, yang banyak yang kritik, kenapa misalnya bukan Tom Haye dari awal begitu. Ya, saya sendiri nggak tahu ya, artinya gini. Kan kalau dilihat track record ke belakang, itu kan ada contoh sebenarnya gimana kita menghadapi Arab Saudi. Nggak usah, ya tapi balik-balik lagi, setiap orang pasti tidak ingin meniru pendahulunya. Itu pastilah. Artinya dia mengubah pola yang awalnya kan dia masih mengikuti caranya STY, tapi kemudian dia mengubah itu kan. Tapi kan kita pernah berhasil bersama STY menghadapi Arab ya, khusus menghadapi Arab. 1 kali imbang, 1 kali kalah. 1 kali menang. 1 kali menang, sorry. 1 kali menang, 1 kemenangan imbang. itu adalah kemenangan pertama kita dalam sejarah pertemuan kita dengan Arab Saudi. Artinya ini harus jadi contoh. Kita pakai 3 back waktu itu. Kita pakai 3-4-3 jadi 3-5 jadi 3-6-1 kadang-kadang kalau bertahan dan sebagainya, menjadi 5-4-1 jadi 5-3-2. Toh kita punya surplus center back yang bagus, ada Rizky Ridho, ada Kevin Dix. Kalau mau pakai Kevin Dix sama Jay, bisa juga dipasang Rizky Ridho jadi center back ketiga. Kemudian kita punya Sandy Walsh di kanan, kita punya Dean James, taruhlah Calvin Verdong kemarin cedera, ada Dean James. Artinya lini belakang kita tuh kuat karena Arab Saudi itu kemarin kayak apa ya? Kayak banjir di mana-mana datang terus gitu loh. Jadi, jadi kelamaan asik main di gawang kita. Iya, kelamaan asik. Bahkan kalau kita bilang 15 menit pertama itu oke, kita bisa mengimbangi mereka. Tapi peluang kita kan datang dari tendangan bebas. Tendangan bebas itu terjadi karena salah apa ya? Bola itu berhenti, salah penilaian dari bek kirinya Arab Saudi sehingga Mileno Jonatas masuk kan. Jadi itu berdasarkan kesalahan orang, bukan karena kita luar biasa juga. Dan itu satu-satunya shot on target kita hampir sepanjang pertandingan sebelum kemudian Tom Haye masuk, ada 1 shot on target juga. El Romani ada 2 shot on target. Jadi artinya 2 pemain ini kan di tengah-tengah orang bilang bahwa mereka tidak cukup fit, tidak cukup segala macam, mereka memberikan perubahan terbaik. Itu. Langsung bergerak berbeda ya ketika kita menonton babak pertama dan babak kedua. Babak kedua itu lebih beringas dan bahkan membuat tim Arab Saudi itu kewalahan sehingga muncullah drama-drama untuk mengundur-undur waktu. Bung Peri, kita ngomongin soal striker begitu dari pengalaman Anda. Counter attack kita hampir kosong ya di babak pertama sehingga muncullah Ole begitu. Apakah Anda berpendapat hal yang sama sehingga Anda mengkritik bagaimana cara Kluivert menyusun pemainnya di pertama, terutama untuk striker? Ya, saya rasa susunan semalam bermain dengan Arab, saya rasa itu sangat riskan sekali ya. Biasa ada berpasangan Tom Haye dengan Valde Pessi, di depan ada Ole Romani. Ini udah 3 pemain ini saya rasa sudah menemukan chemistry-nya. Kita lihat di babak kedua begitu masuk Tom Haye dan Ole, ini membuat perubahan suasana dalam permainan di lapangan itu sendiri. Banyak juga peluang-peluang yang akan terjadi gol. Dan dibandingkan dengan babak pertama ini tidak adanya Tom Haye dan Ole, ini kayaknya tidak ada penyerang-penyerangan yang counter attack. Dan semalam juga saya berharap 2 dari wingback ini bisa membantu untuk penyerangan, untuk penyeimbangan penyerangan melalui sayap. Dan 2 di gelandang Tom Haye dengan Mark Klok. Di sini Mark Klok tidak jalan dan mati. Makanya kenapa pemain-pemain dari Arab sendiri untuk pemain tengahnya mereka leluasa untuk memainkan bola pasing-pasing ke sayap ke depan. Ini tidak disangka juga ya dalam permainan semalam. Mark Klok juga di bawah form ya, tidak begitu fit. Oke, waktu dalam uji coba melawan Cina Taipei saya melihat luar biasa kualitas Mark Klok. Tapi ini kan tidak harus disamakan dengan di Piala Dunia, apalagi kita ketemu tim Arab. Kalau bermain dengan tim Cina Taipei, saya rasa masih di bawah kita lah. Ya, Mileno Jonathan kita lihat kemarin seperti underperform ya, padahal di uji coba tampaknya masih oke, tapi ketika main ke lapangan benar-benar pertandingan besar kok tidak kelihatan. Apa yang salah di sana mungkin, Bung Fer? Saya rasa
Jonathan belum ketemu chemistry-nya dengan yang lainnya. Dia juga bermain di chemistry belum ada tapi diturunin bareng. Ini ada apa ya? Saya rasa kalau di babak awal kalau diturunkan oleh Romani, Jonathan dengan Orat Mangun, saya rasa kalau kemarin bisa diturunkan mereka bermain bertiga, ini lebih berbahaya lagi untuk penyerangan, lebih tajam lagi. Saya rasa kalau tiga itu diturunkan, saya rasa pemain-pemain bertahan Arab juga harus berpikir panjang gitu loh. Jadi kemarin saya rasa tidak terlalu banyak kerja ya pemain-pemain dari belakang pemain Arab sendiri ya. Karena memang tidak ada yang istimewa kemarin saya lihat. Karena di dua gelandang kita kemarin ada Beckham dengan Mark Locke, ini tidak jalan. Ya mereka dua pemain ini sebagai penyeimbang baik bertahan maupun menyerang. Dalam keadaan menyerang, dua dari gelandang ini tidak ada untuk orang ketiga muncul. Begitu juga dalam bertahan pada saat diserang, gelandang ini kosong. Oke, baik, Bung Indro. Ketika kita kalah melawan Arab Saudi, orang jadinya membanding-bandingkan eranya STY dengan Kluivert. Di zamannya STY ketika Indonesia versus Arab Saudi menang 1 kali, imbang 1 kali. Tapi sekarang malah kita dibekuk oleh Arab Saudi di kandangnya. Anda sebagai supporter melihat ini ada apa? Kenapa? Ya itu sih suatu kewajaran ya, ketika dulu STY ini seolah-olah dielu-elukan, bahkan setelah pertandingan diajak keliling stadion gitu ya. Ini kan benar-benar masyarakat udah jadi jatuh cinta lah sama STY. Dan pergantiannya itu mencurigakan dan ada apa gitu tiba-tiba diganti gitu ya. Nah ini wajar, akhirnya supporter ini menilai kembali ke STY. Bahkan juga ada yang Kluivert out segala, sekarang udah keluar. Nah ini yang sebenarnya hal yang wajar, ini yang dilakukan karena ini hal yang dilakukan oleh PSSI gitu. Apakah PSSI membangun STY ini sebagai panutan bagi masyarakat atau seperti apa? Nah ini buah yang dilakukan oleh PSSI sendiri saya rasa. Jadi dari hasil pertandingan uji coba kita sebelumnya pun Anda melihat bahwa cara Kluivert menyusun pemain itu juga memang tidak memberikan harapan yang besar ketika menuju Indonesia versus Arab Saudi. Kalau penyusunan pemain ini diserahkan pada pelatih. Benar. Tapi masalahnya ketika pemain itu sudah bermain jelek, kenapa nggak diganti gitu? Nah jadi itu perubahan. Di babak pertama kemarin kelamaan. Iya, kelamaan pergantian salah satu pemain mungkin memanggil Ole dan juga Tom Haye untuk masuk ke lapangan. Bung Gita, kalau tadi Bung Peri kan menyatakan sebenarnya dari analisa ataupun yang disampaikan ini tampaknya secara teknik kita nggak ada masalah. Tapi ini soal chemistry aja yang membuat buyar tim kita? Secara teknik enggak, dan secara individu pemain sebenarnya kita imbang dengan Arab Saudi ya. Bahkan kalau dibilang dari sisi biasa mereka bermain di Eropa dan sebagainya, kita agak di atas mereka. Nah, tapi balik-balik lagi ini polesan pelatih. Kemudian tadi ngomongin Milano Jonathan lah. Waktu dia buka peluang kita dari tendangan bebas dan dia masuk dari kanan, saya pikir dia akan melakukan hal seperti itu terus-menerus. Tapi ternyata bek kirinya Arab Saudi ini mungkin diomelin ya sama Harv Renard ya. Sehingga kemudian dia jadi waspada. Ini yang bikin Milano Jonathan juga nggak bisa apa-apa. Terus tadi kalau Per Sandria tadi kan bilang bahwa harusnya kita pakai Miliano, pakai Ragnar di kiri, pakai Ole Romani dari awal. Saya setuju, karena ini 3 pemain yang bakal bisa membuat Arab Saudi mikir untuk maju ke depan, untuk barisan pertahanan mereka maju ke depan membantu. Karena pasti gerakan 3 pemain ini yang akan sangat mengganggu mereka. Itu yang nggak terjadi, sehingga lapangan tengah tuh dikuasai oleh mereka. Kemudian Mark Locke dengan Joe Pelopesi juga nggak kayak biasanya, Beckham apalagi. Yakob Sayuri juga berantakan, sehingga sayap-sayapnya Arab Saudi itu benar-benar sayap Falcon itu ngerusak sayap Garuda kita jadinya. Jadi mau nggak mau harus diakui bahwa kesalahan strategi kita dan nggak cepat untuk membalikkan keadaan dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih berguna. Tom Haye dan Ole Romani itu loh yang harusnya dimainkan. Setidaknya masuk menit 60 udah ada mereka berdua itu. Artinya bukan masalah formasi 4-2-3-1 yang salah, tetapi susunan pemain. Nanti jawab Bung kita, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut Calvin Verdong dipersiapkan bermain lawan Irak Minggu dini hari nanti. Verdong absen kala Timnas melawan Arab Saudi akibat cedera ringan. Sementara Ole Romani berpeluang tampil sejak awal ketika melawan Irak nanti. Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah karena memang kami mempersiapkan strategi ini
mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Saya lanjutin dulu deh tadi yang terpotong. Formasi 4-2-3-1 sebenarnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah susunan pemainnya. Ya, pilihan pemainnya untuk beberapa posisi jelas. Oke, Verdong kemarin nggak bisa main, itu pukulan jelas. Karena Verdong lawan Lebanon kan dipersiapkan sebagai inverted left back yang kemudian jadi gelandang bertahan. Itu artinya Tom Haye bisa istirahat karena Tom Haye kan modelnya mainnya cuma 50 menit bugar. Jadi ada Verdong, ada Pelupesi akan berdiri di depan dari dua center back. Itu sudah cukup saya pikir. Tapi kemarin dengan nggak ada Verdong ya jadi missing link, Klok yang dimainkan di sana. Harusnya tetap Tom Haye, apapun Tom Haye biarin aja main selama 70 menit, nanti kalau mau diganti ya udah. Tapi yang jelas bahwa ada apa ya, tanda kutip Arab itu takut jadinya kok ada Tom Haye kan di sana. Tom Haye juga kan yang mengacaukan mereka dalam 2 pertandingan di mana mereka kita draw dan juga kita mencatat kemenangan ya. Mark Klok tanpa mengurangi artinya Mark Klok bahwa dia bermain cukup baik buat Persib, tapi Arab Saudi juga mungkin tidak menganggap bahwa pemain ini berbahaya, jadi selalu dicecar dari sisinya itu aja yang saya pikir Tom Haye salah. jadi catatan untuk Arab Saudi, tapi justru Tom Haye yang tidak diterjunkan lebih dulu di babak pertama oleh pelatih kita begitu ya. Saya ke Bung Fer, yang jadi perhatian kita juga ketika Hafner, Ijaz dan Rido itu tidak disatukan dalam babak yang sama. Biasanya mereka sangat solid. Apakah Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pelatih kita Kluivert ini agak sedikit berisiko? Dia tahu ini penting untuk warga Republik Indonesia, tapi dia main coba-coba. Ini namanya membangunkan singa tidur, Mas. Ya, saya harap untuk pertandingan lawan Irak nanti jangan pakai sistem lagi coba-coba pemain lagi ya. Karena 3 pemain ini, Ijaz, Hafner, Skirido, ini mereka chemistry-nya sudah terlalu lekat banget ya. Di samping juga didampingi dengan Kevin Dzik dan Verdong di sayap kanan kiri. Ini tiga center back ini saya rasa menurut saya ini sangat kuat. Contoh kita juga sudah teruji 3 pemain ini waktu melawan Cina kita menang 1-0 di kandang. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar pemain yang solid untuk ditembus gitu loh. Selain itu juga untuk Hafner juga oke, dia pemain yang temperamental ya. Tapi Ijaz dengan Rizky Ridho ini bisa memberikan bahasa-bahasa untuk melembutkan, jangan terlalu ambil habis untuk pemain, jangan terlalu dikasarin. Waktu kali juga kita bertemu dengan pemain Arab waktu itu dia marah waktu dengan sliding. Ini juga 3 pemain ini juga sangat disiplin sekali untuk menjaga lawan dan bisa menutup pergerakan apabila Kevin Dijk bisa dilewatin. Di sini ada Rizky Ridho yang bisa menutup. Dan kemarin saya lihat pemain kita lawan Arab di 4 center back ini saya rasa mereka tidak disiplin, malah mereka memberikan ruang untuk pemain Arab untuk pergerakan, memberikan ruang untuk bisa menciptakan suatu peluang ke gawang kita. Maka terjadilah kemarin banyak speed yang salah komunikasi dengan teman. Saya rasa ini juga harus diperhatikan oleh pelatih Kluivert untuk melawan Irak nanti. Karena apa? Tim Irak ini lebih berbahaya daripada Arab. Saya rasa itu. Bung Indro, kalau kita lihat kan kemarin Verdong absen, sekarang katanya akan tampil minggu dini hari nanti. Apakah sebagai supporter Anda merasa ini harapan baru atau sudah mulai agak deg-degan? Soalnya sama Arab Saudi aja salah, gimana sama Irak, kan? Iya, sebenarnya agak aneh juga kalau misalnya dikatakan tadi Pak Sumarji ya bahwa Verdong disiapkan untuk Irak. Udah nggak bisa kayak gitu karena ini tinggal 2 pertandingan. 2 pertandingan ini dua-duanya penting. Ibaratnya final. 2 final yang harus dilakukan oleh Indonesia. Jadi seluruh pemain terbaik, permainan terbaik juga harus ditunjukkan. Baik melawan Arab Saudi maupun Irak. Bahkan Arab Saudi seharusnya kan ini pertandingan pertama ya. Itu yang kita harus mengambil angka terlebih dahulu. Minimal seri. Untuk kita di pertandingan kedua lebih mudah kita tidak harus menang di atas 2-0 gitu ya. Nah ini yang harus dipikirkan sebenarnya sebelum
pertandingan kemarin gitu. Bung Gita gimana? Verdong turun lalu kemudian beberapa mungkin formasi yang tadi ya, jangan malu-malu lah untuk Kluivert menurunkan andalan. Jangan anggap bahwa itu peninggalan pelatih sebelumnya. Turunin aja yang paling hebat. Sebenarnya nggak harus berpikir gengsi atau malu peninggalan sebelumnya. Artinya gini, di dalam kita kerja pun kalau peninggalan sebelumnya oke kan kita tiru juga gitu loh. Iya kan? Walaupun dengan tambahan-tambahan dari kita. Benar. Artinya sekarang kan ada Dean James, ada Calvin Verdong. Siapapun bisa jadi back kiri. Dean James juga, Calvin Verdong juga bisa jadi gelandang bertahan. Kemudian kalaupun tadi yang Bang Peri bilang tadi bahwa Hopner itu emosional, takutnya terkena provokasi, kemudian dia kena kartu merah. Toh ada Kevin Dix, ada J.I.Z., ada Rizky Ridho yang di Persija biasa main sebagai center back kiri. Bisa tiga-tiganya dimainkan. Sandy Walsh di kanan, Calvin Verdong atau Dean James tetap di kiri. Kemarin itu Dean James mungkin karena takut diserang terus dari sisi sayap, dia jarang sekali jadi maju ke depan. Dia lebih konsentrasi ke belakang. Itu jadi mengurangi. Kalau kita pakai 3 center back, 2 back kanan ini akan punya kesempatan untuk mencoba maju, untuk tidak terlalu harus cepat untuk mundur ke belakang. Ini yang saya pikir juga harus dipikirkan oleh Patrick Kluivert kalau dia punya kemampuan berpikir cepat ya. Artinya kan dalam 6 pertandingan yang sudah dia mainkan, dia kadang-kadang nggak bisa berpikir cepat pada saat dia mentok. Dia oke lawan Bahrain, lawan Cina dia berpikir cepat karena ya semuanya mulus sesuai rencana. Kita kan baru diuji cara berpikir kita kalau tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ya, oke. Bung Ferry, kita mau lawan Irak, ini bukan lawan yang mudah. Yang tadi kita bilang ya, secara catatan rekor sama Arab kita pernah menang. Tapi kalau sama Irak, waduh, lihat dulu rekornya, bahkan hampir tidak pernah menang begitu. Jadi apa yang harus diantisipasi, susunan pemain atau mungkin taktik yang harus diambil oleh Patrick Kluivert? Karena gini loh Bung, kita semua sepakat publik Indonesia sudah menanti begitu lama supaya kita jebol, supaya kita bisa sampai ke Piala Dunia. Ya, saya rasa ingin melawan Irak yang diturunkan untuk line up adalah benar-benar pemain yang terbaik. Ya, karena kita tidak harus coba-coba lagi, karena yang kita ketemu lawan ini mau ketemu lawan yang begitu apa ya bisa dianggap kuat. Yang saya katakan tadi sama Bung Gita, tim Irak ini lebih bagus daripada tim Arab. Jadi strategi kita untuk main dengan lawan Arab, kita kalau bisa kita coba main bertahan dan kita melakukan counter. Ya karena ini juga pemain depan Irak ini punya kecepatan, terutama dua sayap ini mereka benar-benar cepat. Dan satu juga pemain dari striker Irak sendiri ya pemain yang udah gaek. Saya rasa ini akan diturunkan juga. Ini pemain yang berpengalaman. Gitu. Saya rasa juga Patrick Kluivert harus mentugaskan setiap pemainnya disiplin untuk menjaga lawan dan disiplin juga untuk menjaga daerah-daerah. Iya, menjaga daerah benar sekali. Karena kan kemarin di pertandingan Martin Pas kerja keras, Bung. Saya rasa ini juga komunikasi juga harus lebih penting. Mudah-mudahan ya harapan saya untuk besok komposisi pemain oke lah bermain dengan empat center back ini oke. Verdong saya berharap dia bisa diturunkan 90 menit. Di sini juga oke untuk menggantikan Yakub ini bisa Sandy Walsh dan di tengahnya ada Jess dengan Kevin Dix. Dan jangan lupa juga dari 2 gelandang ini Palpesi dengan Tom Haye. Tom Haye ini meskipun tua juga dia harus diturunkan karena ini otak penyerangan ini dari dia semua. Gitu. Karena apa? Di sini ada balance-nya. Pada saat Tom Haye maju ke depan untuk membantu Palpesi, tetap dia akan menjaga keseimbangan dalam bertahan. Baik, Bung Gita. Kita tidak bisa membayangkan kalau kemarin Martin Pas tidak sigap. Berapa kali dia terus seperti kerja seorang diri karena tidak ada yang nemenin di gawang begitu. Jadi kita tidak mau itu terulang ketika Indonesia versus Irak di minggu dini hari nanti. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Kecepatan atau fisiknya dari para pemain? Yang harus diperbaiki kalau saya bilang ya cara berpikirnya Kluivert ya. mau nggak mau dari dia dulu. Harusnya Kluivert nonton diskusi ini karena dari semua bentuk evaluasi Kluivert. Cara berpikirnya dia yang harus cepat itu yang harus diperbaiki. Artinya kita punya kok sejumlah pemain yang bisa memberikan perbedaan karena kita pernah menahan imbang Saudi Arabia, kita pernah menang lawan Saudi Arabia dan pemain-pemain sekarang jauh lebih
banyak kualitas, lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan pemain saat itu juga artinya. Dan kenapa nggak dimanfaatin pilihan pemain itu tadi. Saya setuju dengan Bang Peri bahwa Tom Haye harus main sejak awal, Ole Remeni main sejak awal. Kita punya Ragnar yang bagus di kiri, kita punya Meliano Jonathans yang bagus di kanan, kemudian ada Calvin Verdong juga, udah lengkap semuanya kalau mereka dalam kondisi fit. Tapi yang itu tadi, kalau kita sampai berantakan plan awal kita harus cepat. Itu kita harus ada plan yang lain. Waktu kita 1-1 melawan Arab Saudi, itu apa yang dilakukan Sintayong adalah kita menekan, kita unggul, tapi kemudian Arab Saudi kan bagus transisinya, menekan kita. Kita tuh cepat menutup pertahanan kita dengan baik sehingga tidak membuat mereka punya peluang. Kemudian kalau dibilang kemarin ball position kita oke dibandingkan dengan 2 pertandingan melawan Arab Saudi. Tapi hasilnya nggak oke jadinya. Jadi percuma jadi ball position kalau hasilnya nggak oke. Gitu. Bung Indra, ini kalau dilihat tadi kita tentu harus memberikan kredit kepada Martin Paes dan juga timnas yang lain ya. Tapi apakah menurut Anda memang Martin Paes harus lagi dan terus dia aja yang diturunkan untuk lawan Irak nanti? Untuk lawan Irak tentunya Martin Paes ya, karena memang sudah menunjukkan performa terbaik dia. Kemarin sudah menunjukkan performa terbaik. Dan yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert juga mengajarkan para pemain kita agar jangan jahil ya ketika di kandang sendiri gitu ya. Tarik baju itu karena ini udah zamannya VAR gitu. Zamannya VAR ibarat kita mau ngambil sesuatu di minimarket ada CCTV. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus terus diupayakan oleh Patrick Kluivert, mengajarkan ke para pemain kita untuk hati-hati terhadap VAR gitu. Ini bahaya. Nah, ini juga yang harus tekankan pada Patrick Kluivert kepada seluruh pemain kita. Menyambung apa yang disampaikan Bung Indro, Bung Ferry. Kemarin kita lihat masih ada beberapa pemain yang iseng begitu. Sementara ada VAR. Nah, ini bagaimana mendisiplinkannya nih? Ya, saya rasa memang kita pemain-pemain kita sendiri memang soal VAR ini memang banyak yang kurang paham gitu ya. Yang benar dikatakan Bung Redo tadi, seperti di supermarket ya, mengambil sesuatu apapun tetap ada CCTV meskipun tidak ketahuan. Nah, kemarin juga dilakukan oleh Yakub Sayuri ya, meskipun wasit tidak melihat, tapi ini kan kita ketemu tim Arab yang banyak drama, yang terlalu banyak actionnya. Ya, untuk senggol dikit juga di kotak penalti pasti dia jatuh. Iya, betul. Jatuh sendiri, Bung. Itu pasti jadi. Nah, kebetulan kemarin itu terjadi. Jadi sekali lagi mengingatkan kepada Patrick Kluivert juga kepada anak asuhnya, jangan terlalu banyak bermain iseng gitu loh. Karena banyak VAR di mana-mana itu pasti ada VAR, pasti dilihat. Jangan iseng di pertandingan yang super penting ini untuk warga negara Indonesia begitu. Kita sangat rindu. Jangan nanti lewat lagi, aduh nunggu berapa tahun lagi nih kita gitu. Nah, itu dia Bung gitu. Bung kita harus akui ya, kita bersyukur ada 2 gol yang kita hasilkan. Tapi jadi catatan bahwa gol itu muncul dari penalti, bukan sebuah keunggulan yang bisa dibangga-banggakan seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi. Nah, bisakah kita membobol gawang Irak nanti? Jangan seperti Arab lah. 3 pertandingan kita melawan Irak sebenarnya kita tidak main bertahan ya. Sintayong itu berani kalau melawan Irak, tapi hasilnya ya kita kalah 1-5, kita kalah 1-3, kita kalah 0-2, bahkan 0-2-nya itu di GBK. Kemudian waktu itu kan ada juga pertandingan kita kalah 1-5 itu ada blundernya Jordi Amat, kita ada blundernya Nadeo Argawinata waktu itu. Kemudian lawan Irak yang di GBK ada blundernya Hernando Ari. Jadi blunder seperti ini yang harus kita hilangkan, seperti blunder melawan Mark Locke. Artinya fokus, jangan banyak blunder dan memanfaatkan semua peluang yang ada, itu aja. Kalau kemarin tuh memang kita nggak ada peluang yang ada dalam open play kecuali pas Romani masuk. Romani dari awal. Romani harusnya dari awal. Bayangkan dia 4 menit 3 peluang, itu peluang dia yang terbanyak dari seluruh pertandingan yang sudah dia mainkan. Dia nggak pernah dapat 3 peluang. Ketar-ketir kemarin, itu kelihatan banget dari permainan langsung Indonesia mengambil kendali. Jadi pertanyaan terakhir saya ke Bung Gita, berapa skornya Indonesia lawan Irak? Aduh, saya nggak berani bilang nih. Kalau kita kalah hanya dengan margin gol 1, oke. Tapi kalau boleh saya pesan adalah harus ada reward dan punishment. Kalau sampai kita gagal harus ada punishment kepada Patrick Kluivert dan jajarannya. Itu aja. Kalau Bung Indro masih ada ekspektasi kita bakal menang, berapa skornya? Kalau sebagai supporter kita harus tetap optimis. Tapi harus realistis. Realistisnya berapa, Bung? Jadi kalau Irak tentunya adalah tim yang lebih bagus dari Arab Saudi jauh ini. Nah, ini agak berat juga kita berharap untuk kita menang itu, apalagi kita mesti menang lebih dari 2 gol ya. Lebih dari 2 gol. Nah, ini yang cukup berat. Jadinya
yang pasti reward dan punishment betul tidak hanya kepada PT Clover tentunya kepada PSSI juga. Apa yang telah dilakukan? Lebih kejam ini. Dievaluasi pelatihnya kayak gitu. Iya, betul. Gitu, baik. Ya, harus berani sebenarnya Harus evaluasi berani, pelatih, benar-benar untuk warga negara Indonesia sangat cinta sepak bola. Tolonglah jangan dicederai dengan hal-hal yang tidak ada evaluasi yang jelas. Betul. Begitu ya. Baik, Bung Ferry berapa skor kita? Masih optimis bisa menang mengalahkan Irak? Ya selalu kita harus optimis ya, bagaimana juga berusaha kita juga harus menang meskipun itu kemungkinan kecil kita bisa mengalahkan Irak. Ya mudah-mudahan aja. Aduh. Ya baik, ini kita ini ketawa-ketawa ngenes sebenarnya berempat ini ya. Baiklah, terima kasih. Menertawakan diri sendiri nih kita. Menertawakan diri sendiri, tapi tetap kita berdoa yang terbaik untuk timnas. Ini harapan kita bersama, Indonesia bisa menunjukkan taringnya, jangan lagi jadi anak bontot aja, jadi anak bawang di belakang sana. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Bung Gita, terima kasih Bung Indro telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, serta lain di Sapa Indonesia Malam, tamu hotel menyerang petugas hotel dengan menggunakan senjata tajam di Kota Medan, Sumatera Utara. Apa alasannya? Informasinya usai jeda. Saudara, insiden penyerangan terjadi di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Tamu hotel diduga mengamuk dan menyerang petugas hotel dengan menggunakan senjata tajam. Peristiwa penyerangan terjadi pada hari Kamis 25 September lalu. Dua orang pria dengan membawa senjata tajam menyerang karyawan sebuah hotel yang ada di kawasan Jalan Kapten Muslim, Medan. Karyawan hotel menduga tamu hotel tak terima saat ditegur karyawan hotel. Pria tamu hotel ini kemudian ditegur karena tidak mengembalikan kunci kamar saat akan check out. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dalam insiden. Karyawan hotel juga sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Check out itu dia lupa bawa kunci di bawah. Nah, dari kita pihak resepsionis kita ngikutin prosedur, apabila kunci tinggal di dalam kamar atau hilang segala macam itu tanggung jawab dari tamu. Tapi abang yang bersangkutan atau pelaku ini tidak terima dengan hal tersebut. Tetapi pelaku tersebut tidak terima dan memukul meja. Dari di situ dia mengatakan untuk sebuah pengancaman, tapi dia pulang bawa mobilnya, nggak tahu dari mana dijemputnya kawannya, dia nyampe ke sini lagi, disitulah terjadi penyerangan yang ada di video itu. Saudara, politikus Ade Armando bersama relawan Jokowi mendatangi gedung Barreskrim Mabes Polri Kamis siang. Kehadiran mereka untuk mendorong Polri mempercepat gelar perkara dalam kasus ijazah Jokowi. Menurut relawan, pernyataan Roy Suryo beberapa waktu lalu di Barreskrim mencemari nama baik Jokowi. Ade dan relawan berharap kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Roy Suryo CS bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi. Mereka juga meminta Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, hoax, dan dugaan fitnah oleh Roy Suryo CS. Dengan segala hormat kepada Polda Metro Jaya, kepada Mabes Polri, ya kami meminta segera tetapkan teroris ini menjadi tersangka, segera tangkap mereka, tahan mereka, karena memang mereka merusak nalar publik, mereka merusak media wacana, semua di media-media kita. Mereka, apapun yang mereka sampaikan narasinya, semua tidak ada yang benar, semua narasi-narasi kebohongan. Roy Suryo merespon soal desakan relawan Jokowi yang meminta Polri mempercepat gelar perkara dalam kasus tudingan ijazah Jokowi. Roy bilang ia menyikapi dengan santai karena mengklaim telah mengantongi bukti baru berupa salinan ijazah Jokowi dari KPU. Katanya ada itu kan kita dapatkan dari KPU, nanti akan juga dari tempat-tempat lain. Jadi udahlah, kalau ini saya ketawakan saja tuh ya. Tadi itu yang mereka ke Mabes Polri, lucu aja mungkin sekarang udah ada di Polda Metro, udah jalan. Mau apa lagi ke Mabes Polri? Mabes Polri justru kita kemarin ke sana untuk mengajukan surat, membuka kembali kasus yang kami laporkan, waktu itu oleh TPUA dilaporkan kepada Barreskrim. Ini akan kita buka dengan yang lain ya, nggak hanya dari TPUA saja, tapi juga dari aliansi dari masyarakat yang lain.
Kita ke sorotan berikutnya, polisi telah kantongi identitas pengancam bom di 3 sekolah internasional di wilayah Tangerang Selatan dan di Jakarta. Diduga pelakunya orang yang sama dengan menggunakan nomor ponsel luar negeri. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus ancaman bom di 3 sekolah internasional di Tangerang Selatan dan di Jakarta Utara. Hasil penyelidikan, polisi kantongi identitas pelaku. Diduga pengancam bom merupakan orang yang sama. Motif dan modus ancaman bom dari pelaku juga sama, yakni meminta tebusan berupa uang kripto. Ya, ini mohon waktu, masih dilakukan pendalaman. Diduga yang memberi ancaman sama orangnya, motifnya sama, dari identitas pengirim yang sama. Ini sementara teridentifikasi dari luar negeri ya posisinya ya. Ini masih terus kami lakukan pendalaman. Informasi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Kemlu masih memantau soal kabar keikutsertaan atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam artistik. Menlu Sugiono menyatakan yang menyelenggarakan acara tersebut adalah Persani. Sementara soal proses dan permintaan izin kedatangan atlet asal Israel tidak berada pada Kementerian Luar Negeri. Terkait izin atlet Israel untuk ikut berpartisipasi di kejuaraan dunia senam artistik yang diselenggarakan di Indonesia akan ditentukan oleh pihak yang mengeluarkan visa, bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada hari ini Bapak Presiden menyelenggarakan Persani. Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya kan. Tindak lanjut dari Kemenlu gimana, Mas? Apa yang ditindaklanjuti? Menerima. Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas? Apakah yang dari administrasi? Dari Persani. Dari Persani atau dari imigrasi. Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi ya. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau agar visa atlet Israel yang akan ikut kejuaraan dunia senam di Jakarta tidak perlu dikeluarkan. Pramono menyatakan selaku Gubernur DKI untuk saat ini dirinya tidak mengizinkan kedatangan atlet Israel ke Jakarta karena dapat memicu kemarahan publik. Gubernur imbau agar pihak yang mengundang atlet Israel berpikir ulang. Kejuaraan dunia senam artistik 2025 menurut rencana akan digelar di Indonesia Arena Jakarta pada tanggal 19 hingga 25 Oktober. Israel kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur Jakarta dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan. Dan yang paling prinsip saya juga berharap pemerintah dalam hal ini ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir 1000 kali, dan kalau saya yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin aja supaya nggak ke Jakarta, menyulut membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini, karena apapun yang terjadi di Gaza masih memorinya itu melekat di kita semua. Kita bergeser ke sorotan lain untuk memastikan program makan bergizi gratis diterima dengan layak oleh siswa. Anggota Komisi 9 DPR RI Nuroji sidak ke salah satu dapur SPPG di Kota Depok, Jawa Barat. Inspeksi mendadak ini dilakukan untuk melihat menu yang layak, bersih, dan terjamin kebersihannya. Serta memastikan produksi makanan sudah sesuai prosedur sebelum disalurkan ke sejumlah sekolah. Meski sudah sesuai prosedur dan memenuhi standar Badan Gizi Nasional, Roji juga menyarankan agar pengelola dapur SPPG membeli alat sterilisasi untuk seluruh alat makan dan masak agar bebas dari bakteri. Yang satu tadi itu sterilisasi tray, ya itu karena makanan semua naruhnya di situ nanti. Ya kita juga di warteg nyucinya nggak tahu tuh. Ya. Tapi kan kalau sakit perut nggak laporan ke warteg atau kira medsosnya pulang dari warteg. Saudara, SPPG Kali Kajar 1 Purbalingga, Jawa Tengah rutin melakukan monitoring langsung ke sekolah bersama TNI dan Polri. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas menu MBG dan untuk mendengarkan keluh kesah langsung dari penerima manfaat.
SPPG Kalikajar 1 Purbalingga, Jawa Tengah rutin melakukan monitoring langsung ke sekolah penerima manfaat makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan demi memastikan kualitas menu MBG bisa sampai ke tangan siswa dengan baik. 1 minggu sekali, Kepala SPPG bersama TNI dan Polri rutin melakukan monitoring ke sekolah penerima manfaat program MBG. Monitoring diisi dengan diskusi terkait permasalahan seputar program MBG yang terjadi dan juga koordinasi operasional program MBG di sekolah terkait. Yang paling khusus ini, dari 1 minggu, setiap 1 minggu 1 kali, itu saya sebagai kepala bersama Babinsa dari Koramil dan juga Babin Kaptidmas dari Polsek Kecamatan, kami secara rutin datang ke sekolah untuk monitoring program MBG. SPPG Kalikajar 1 melayani 44 sekolah, mulai PAUD hingga SMA, serta penerima manfaat P3, Balita, Bumil, Busui, di sekitar Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Untuk menjaga kualitas, SPPG ini mengolah makanan dalam 2 sesi, yaitu pertama pukul 2 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua pukul 4. Menu makanan MBG menjadi hal yang selalu ditunggu-tunggu, selain karena bersih, enak, serta gizinya yang terjamin. Kamu seneng nggak dapat MBG tiap hari sekarang? Senang sekali. Kenapa? Kenapa kok senang? Soalnya mendapat makanan bergizi gratis dan berbagai variasi lah, Pak. Kalau menu yang paling kamu suka apa? Ayam. Di sisi lain, program makan bergizi gratis ternyata juga menyimpan banyak manfaat bagi UMKM. Lantaran, SPPG menggandeng UMKM setempat, seperti pedagang sayur atau buah untuk menjadi mitra kerja. Tri Susanto, mitra pedagang sayur SPPG Kalikajar 1 bilang, dengan adanya MBG, tidak hanya dirinya yang diuntungkan dengan meningkatnya omset jualan, namun juga petani. Juga petani merasakan dampaknya itu sangat luar biasa lah. Yang dulunya sayur itu sering dengan harga sangat murah, bahkan sampai tidak laku, sampai dibuang. Alhamdulillah ada MBG, itu semua berjalan dengan terjual dengan banyak dan juga harganya juga bagus. Hebatnya lagi, mitra pedagang sayur juga berhasil membuka pekerjaan baru bagi tetangga, yaitu sebagai pengupas atau pemotong sayuran. Gesi Lutfia, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Saudara, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian dan akan menghentikan perang serta memberi akses bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sesaat lagi kami akan membahasnya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Negosiator dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling berjabat tangan sebagai penanda kesepakatan. Kesepakatan menandakan bahwa seluruh sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukannya sebagai langkah awal menuju perdamaian yang tahan lama. Sebelumnya pada tanggal 29 September, Trump meluncurkan rencana 20 poin untuk Gaza bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rencana ini sebenarnya diberikan tenggat waktu 72 jam, namun baru dicapai kesepakatan pada 8 Oktober kemarin. Hamas menerima rencana yang ditengahi Amerika Serikat dengan syarat perdamaian abadi dan penarikan pasukan penuh Israel dari tanah Palestina. Ada 4 poin penting dalam kesepakatan damai tahap 1. Pertama adalah Hamas dan Israel sepakat akan membebaskan para sandera, termasuk para tahanan yang dijatuhi hukuman penjara sejak Perang Gaza pertama kali pecah pada 7 Oktober 2023. Yang kedua adalah penarikan pasukan Israel dari zona perang di Gaza. Ketiga, Hamas meminta dalam 5 hari setelah kesepakatan dijalin, setiap harinya ada 400 truk bantuan diizinkan masuk. Poin lanjutan pada kesepakatan tahap 1 adalah warga Gaza yang mengungsi akibat agresi Israel sesegera mungkin kembali ke daerahnya. Baik Hamas dan Israel meyakini tahap 1 pertukaran akan dimulai pada Senin mendatang 13 Oktober 2025. Dan terkait dengan kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan mengunjungi Timur Tengah akhir pekan ini. Trump berkata negosiasi berjalan dengan baik. Trump menyebut akan datang ke sana
bertepatan pada saat Sandra dibebaskan. Just dealing with people from the Middle East, Arab people and other people on the potential peace deal for the Middle East. Peace for the Middle East, it's a beautiful phrase and we hope it's going to come true, but it's very close. And they're doing very well. I may go there sometime toward the end of the week, maybe on Sunday, actually, and we'll see. But there's a very good chance. Dan usai ada pengumuman bahwa Hamas dan Israel menyetujui gencatan senjata, beberapa serangan Israel di tanah Palestina masih terus terjadi. Beberapa ledakan dan kobaran api dilaporkan, terutama di wilayah Gaza Utara. Saudara, dunia menyambut langkah bersejarah atas kesepakatan damai antara Hamas dan Israel yang akhirnya tercapai. Namun di balik sukacita ini muncul pertanyaan besar, bagaimana jaminan hukum internasional agar kesepakatan ini bukan hanya janji semata? Dan apakah Israel akan konsisten menyepakati perjanjian? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat malam. Selamat malam. Dan ada juga Marisa Noriti, relawan Mercy di Gaza. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, saat ini saya masih di aman ya Mbak ya. Oh, masih di aman, oke. Baik, saya mau ke Prof Hikmahanto dulu. Prof, dengan kesepakatan tahap pertama gencatan senjata, apakah pertanyaannya kesepakatan ini benar-benar 100% akan terwujud untuk Israel dan Gaza? Ya, ini sangat bergantung pada Israel ya. Saya sih tadinya berharap bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibuat, walaupun kita tahu akan baru mulai hari Senin nanti, namun demikian serangan-serangan Israel sepatutnya dihentikan karena menunjukkan gestur bahwa Israel betul-betul ingin menjalani masa perdamaian ini. Tapi kita tidak tahu. Jadi ini yang kita khawatirkan, bahwa dari pihak Israel terus menyerang sampai katakanlah pukul 00 hari Minggu ya, waktu setempat gitu ya, sebelum masuk 00.01 hari Senin. Kalau misalnya seperti itu, ini gestur yang tidak baik. Itu yang pertama. Hal yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks kesepakatan ini, pertanyaannya siapa yang akan mengawasi? Nah, yang mengawasi itu harusnya masyarakat internasional. Dan di sini kalau kita lihat di 20 poin yang disampaikan oleh Presiden Trump, proposal, itu harusnya akan dibentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force, di mana Bapak Presiden pada waktu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memiliki komitmen untuk menyumbang sampai dengan 20.000 pasukan, bahkan kalau perlu lebih. Nah, tapi ISF ini tentu diisi oleh pasukan-pasukan dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian juga negara yang berpenduduk Islam seperti Indonesia dan kemudian juga Turki. Jadi saya berharap bahwa ini segera ada di lapangan untuk menjaga perdamaian ini. Dan yang ketiga, berarti artinya belum cukup ya Prof, ketika Presiden Trump berencana juga akan langsung mengunjungi dan melihat langsung bagaimana gencatan fase pertama ini? Ya, kalau Presiden Trump mungkin dia ingin secara simbolis akan menerima para sandera yang dibebaskan oleh Hamas. Jadi dia lakukan mungkin hari Minggu jam 00.00 itu tadi. Nah, jadi itu yang dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa saya ini berhasil dalam mendamaikan Hamas dengan Israel. Tapi terpenting sebenarnya adalah bagaimana rakyat Palestina bisa tetap hidup terbebas dari serangan-serangan sampai jam 00 itu. Dan kemudian juga kita berharap jam 00 itu bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina segera masuk. Bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan makanan, minuman, semuanya harus masuk. Dan yang dijanjikan juga bahwa rakyat Palestina bisa kembali dari pengungsiannya ke tempat-tempat semula. Nah, kita akan tanyain langsung juga ke Mbak Marisa. Mbak Marisa, seperti apa sih respon dari warga Palestina menyambut soal kesepakatan tahap pertama gencatan senjata Israel dan Gaza ini?
Ya, baik. Rakyat Palestina menerima kabar tentang ceasefire ini tepatnya sekitar jam 12 malam waktu Gaza, di mana saat itu mereka dalam keadaan tidur dan juga banyak dari warga Gaza yang tidak terkoneksi dengan internet seperti itu. Akan tetapi mereka sejak tadi malam di beberapa lokasi telah menunjukkan antusiasmenya menyambut dengan sangat gembira ceasefire ini dengan merayakan turun ke jalanan, dan bahkan per hari ini juga kami mendapatkan informasi dari teman-teman kami di Gaza bahwa mereka sangat berbahagia dan memiliki harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan mereka yang telah hancur. Tapi mereka sangat optimis bahwa ceasefire ini insya Allah akan terwujud seperti itu. Tapi Mbak, sebenarnya mereka pada saat warga di sana memang percaya begitu, apakah memang 100% benar-benar berharap sekali untuk bahwa akan terwujud ini gencatan senjatanya, mengingat beberapa waktu lalu kan juga sempat ada gencatan senjata begitu, tapi kemudian ada agresi lagi, ada serangan lagi. Nah, tapi kalau kali ini bagaimana? Iya, mungkin karena mereka dalam situasi yang sudah sangat exhausted, sangat lelah. Bagi mereka ini satu-satunya harapan untuk bisa melanjutkan kehidupan lagi. Jadi mereka sangat antusias menyambut apa yang terjadi saat ini. Walaupun seperti yang kita ketahui, penyerangan masih berlangsung di beberapa tempat, tapi secara keseluruhan itu suasananya relatif calm dan masyarakat Gaza merayakan dengan caranya sendiri. Ada yang merayakan dengan keluarga, dengan duduk bersama menikmati menu yang biasa mereka gunakan untuk perayaan seperti manisan, dan mereka merayakan tersebut dengan sangat antusias walaupun tetap masih ada kepedihan di hati mereka karena 2 tahun genosida Israel di Gaza ini bukanlah hal yang sangat mudah bagi warga Gaza. Akan tetapi mereka menyambut optimis tentang ceasefire ini yang menurut informasi dari warga lokal akan berlaku efektif, benar-benar efektif nanti sore ini sekitar jam 4 ketika pihak Israel melakukan pertemuan dengan pemerintahannya. Seperti itu, Mbak. Oke, Prof, kan ada dibilang katanya akan ada pertukaran untuk sandera ini 72 jam ya waktunya. Sebenarnya kalau dilihat sebenarnya apakah memang 72 jam ini harus ada pertukaran, kemudian juga bala bantuan langsung masuk, sandera-sandera dibebaskan, Israel tarik pasukan, atau harus ada step by stepnya, atau langsung aja semuanya dilakukan sesegera mungkin? Ya, ini kalau menurut saya fase pertama ini harus dijalankan itu semua pada hari Senin ya, jam 00, karena itu kesepakatannya. Jadi segala sesuatu sebenarnya sekarang ini persiapan-persiapan untuk melakukan agar jam 00 itu bisa dilaksanakan. Nah, tentu sandera-sandera yang ada mungkin ada di berbagai tempat itu harus dikumpulkan pada satu titik lalu kemudian akan diserahkan. Termasuk juga mungkin yang diminta adalah jenazah-jenazah yang ada di pihak Hamas. Tetapi juga pada saat yang bersamaan itu konvoi-konvoi mobil bala bantuan itu harus juga sudah siap untuk segera memasuki wilayah Gaza. Jadi kalau menurut saya itulah yang disepakati oleh kedua negara dalam bentuk fase pertama ini. Jadi kalau misalnya ada serangan-serangan ini menjadi pertanyaan gitu, apalagi yang mau diserang, karena segala sesuatu ini kan sudah ada kesepakatan gitu ya, Prof ya. Sudah ada kesepakatan. Nah, tinggal sekarang masalahnya mengumpulkan itu semua sehingga jam 00 itu bisa dilakukan. Oke, nah pertanyaan pada saat Presiden Trump juga bilang tahap pertama ini adalah kuat, tahan lama, dan juga everlasting peace atau abadi. Pertanyaannya, apakah benar gencatan senjata ini akan abadi, artinya tidak akan ada lagi serangan-serangan? Usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Prof, saya ingin bertanya, sebenarnya kan ini kan perang Israel dan juga Gaza sudah terjadi 2 tahunan ya, Prof ya. Nah, terus pertanyaannya adalah tiba-tiba setuju fase pertama gencatan senjata yang kemudian diinisiasi juga salah satunya oleh Amerika Serikat. Sebenarnya kesepakatan atau deal-deal apa sih yang sehingga membuat kedua negara ini sepakat untuk melakukan gencatan senjata? Ya, menurut saya Hamas maupun Israel mungkin sudah lelah juga.
2 tahun. Mereka sudah banyak menguras tenaga, bahkan dari pihak Palestina, dari pihak Hamas, tanda kutip ya, banyak rakyat yang menjadi korban dan mungkin dari pihak Hamas tidak bisa melihat itu. Sementara dari pihak Israel selain uang yang harus keluar banyak, mereka juga pemerintahannya mendapat kritikan dari rakyatnya karena selama perang ini terjadi, rakyat mereka ketika mereka keluar negeri itu selalu dipersalahkan oleh warga dunia. Oleh karena itu mereka mendorong agar Israel, pemerintahan Netanyahu mau menerima apapun kesepakatan yang dibuat oleh Presiden Trump, dan ini akhirnya dapat, dan dua-duanya perlu untuk menyelamatkan muka. Jadi kalau dalam konteks seperti ini kan tidak ada yang merasa menang atau merasa kalah ya, karena ini mengikuti apa yang dikehendaki oleh masyarakat dunia agar mereka berdamai, dan ini alhamdulillah sudah terjadi. Tapi pertanyaannya berikutnya, apakah gencatan senjata ini juga bisa mengartikan bahwa negara Palestina akan berdiri? Ya, kalau kita lihat dari proposal 20 poin dari Presiden Trump, itu di poin 20 kalau saya tidak salah, itu disebutkan di situ bahwa didorong agar Israel dengan Palestina itu melakukan komunikasi-komunikasi yang pada ujungnya nanti walaupun nggak disebut sebagai Palestina merdeka, tapi tercapailah yang disebut sebagai Palestina sebagai sebuah negara merdeka, di mana Israel dia harus keluar dari tanah Palestina yang sekarang ada. Oke. Mbak Marissa, pada saat nanti akan rencananya dimulai pada hari Minggu ya, pukul 00 begitu untuk gencatan senjatanya. Apakah sekarang ini dirasakan sudah mulai bantuan ini sudah mulai bisa masuk, atau justru memang masih mengalami yang namanya terjadi perang, atau mungkin ada senjata di mana-mana? Saat ini untuk bantuan belum terjadi perubahan yang signifikan ya, tapi beberapa hari belakangan memang sudah banyak bahan makanan yang membanjiri pasar Gaza, tapi masih perlu lebih banyak lagi agar bisa membuat harga bahan kebutuhan pokok di Gaza. Berarti artinya sebelumnya tidak seperti ini ya, Mbak? Sebelumnya dengan terbatas Mbak, per hari itu paling hanya 50 truk, dan itu include dari komersil dan humanitarian seperti itu. Dan bahan makanan sudah lumayan tersedia, tapi harganya masih cukup tinggi, tidak terjangkau oleh sebagian besar warga Gaza seperti itu Mbak. Dan kita harapkan mungkin beberapa hari ke depan seperti yang disampaikan bahwa salah satu bagian yang disepakati di ceasefire itu masuknya bantuan kemanusiaan dan border dibuka sehingga bantuan kemanusiaan bisa mengalir dan mencukupi kebutuhan warga Gaza kurang lebih 500 sampai 600 truk per harinya seharusnya. Selain dengan bala bantuan atau mungkin bantuan-bantuan, makanan-makanan sudah mulai ibaratnya sudah semakin dipermudah ya daripada sebelum-sebelumnya ya Mbak Marissa ya. Tapi bagaimana dengan juga warga Palestina, kalau sebelum-sebelumnya kan ya mungkin pasrah begitu ya dengan apa yang terjadi begitu. Nah, apakah sekarang juga mungkin memupuk harapan memulai lagi misalnya sekolah ataupun pekerjaan yang kemudian membuat harapan itu dapat segera terwujud untuk bisa kembali hidup normal lagi setelah 2 tahun? Ya, mereka sangat menanti-nantikan kesempatan itu. Bahkan saat ini walaupun lintasan untuk dari utara ke selatan itu belum bebas dari tentara Israel masih ada di beberapa posisi. Netzarim, mereka sudah tidak sabar untuk kembali ke rumahnya dan memulai kehidupan mereka dari awal lagi, kembali ke kehidupan normal, membangun rumahnya lagi, bersekolah dan melakukan pekerjaan mereka seperti biasa sehari-harinya. Mereka sangat menantikan suasana kehidupan yang dulu sangat damai di Gaza seperti itu, Mbak. Oke, Prof, kalau misalnya Presiden Trump kan berkata bahwa tahap pertama gencatan senjata ini adalah kuat, tahan lama, dan juga everlasting peace atau alias abadi. Pertanyaannya, apakah ini bisa memang benar-benar abadi nih? Ya, menurut saya bisa saja ke arah sana, karena kan ini sebentar lagi harusnya ada pemerintahan transisi ya. Pemerintahan transisi yang menurut proposal Trump akan Dewan Penasehatnya diketuai oleh Trump. Tapi saya berharap pemerintahan transisi ini tidak dikepalai oleh Tony Blair, karena trauma Inggris ini kan yang memulai masalah Israel-Palestina ini, satu. Yang kedua, bahwa Tony Blair ini punya lembaga yang terafiliasi dengan Israel.
saya mendorong kalau mungkin Bapak Presiden bisa mengontak Presiden Trump dan mengusulkan warga Indonesia yang menjadi kepala pemerintahan. Contohnya seperti Pak Yusuf Kala mungkin ya, karena beliau sudah punya pengalaman di pemerintahan dan lain sebagainya dan bisa diterima oleh masyarakat Palestina, saya yakin, karena beliau juga yang menginisiasi rumah sakit Indonesia di Palestina. Nah, jadi ini yang perlu dilakukan, dan yang kedua adalah adanya pasukan yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo itu harus masuk dan kemudian menjaga peace-nya ini ya. Jadi kayak peacekeeping, tapi ini bukan dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi disepakati oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah dan negara yang berpenduduk Islam terbesar. Nah, jadi mudah-mudahan fase yang berikutnya ini yang kita nanti dan kita perlu kawal. Awal yang bagus untuk fase pertama gencatan senjata di Gaza antara Hamas dan juga Israel, supaya nanti, tapi yang terpenting adalah juga bagaimana pengawasannya ya, supaya ini bisa benar-benar abadi begitu. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana dan juga Mbak Marisa. Selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih. Selamat malam. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali untuk Anda. Diduga gara-gara rebutan lahan parkir, seorang juru parkir liar di Maros, Sulawesi Selatan nekat menikam teman sendiri. Si juru parkir tersebut kini telah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rekaman video amatir ini memperlihatkan saat si juru parkir penikam temannya ditangkap tim Reskrim Polres Maros. Pria bernama Markus ini ditangkap di wilayah Kecamatan Mandai beserta barang bukti sebilah badik yang digunakan menikam korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, Markus mengaku emosi terhadap rekannya yang juga sesama juru parkir liar. Markus merasa rekannya telah mengganggu pekerjaannya sebagai juru parkir. Dengan adanya laporan masyarakat atau korban, maka tim Jatan Ras Polres Maros melakukan penangkapan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan barang bukti yang didapatkan oleh tim Jatan Ras Polres Maros yaitu sebilah badik. Ini sebenarnya permasalahannya apa Konan sampai ada terjadi ini? Permasalahannya ini adalah ketersinggungan atau terkait masalah pekerjaan. Sorotan berikutnya, 40 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Qauzini Sidoarjo telah teridentifikasi. Masih ada 27 kantong jenazah yang sedang dalam proses identifikasi. 40 jenazah telah teridentifikasi diserahkan pada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Saat ini masih ada 27 kantong jenazah yang sedang dalam proses identifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran DNA dan pencocokan data antemortem dan postmortem. Diperkirakan proses identifikasi akan selesai pada 2 hari ke depan. Sebelumnya, 67 kantong jenazah korban meninggal dunia akibat runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qauzini Sidoarjo menjalani proses identifikasi. Polda Jawa Timur mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Qauzini. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Afianto bilang sejauh ini sudah memeriksa 17 saksi. Kapolda Jatim memeriksa 17 saksi. Pemeriksaan ini bisa berkembang dari hasil penyelidikan awal yang akan dibawa ke gelar perkara. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian permintaan keterangan ahli. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo Senin sore meninjau langsung lokasi ambruknya bangunan mushola di Pondok Pesantren Al-Qauzini Budoran Sidoarjo. Menteri PU bilang pembangunan ulang Ponpes Al-Qauzini akan menggunakan dana APBN.
Menteri PU Dodi mengatakan saat ini pemerintah masih fokus pada proses pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan. Pihak Kementerian PU akan mulai melakukan langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan tim gabungan. Meski pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, namun pembangunan ulang Ponpes Al-Qazi akan menggunakan dana APBN. Anggaran kan selama ini sebetulnya Ponpes itu ada di Kementerian Agama ya. Cuman kan ini ke kondisi darurat yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk. Kemudian sambil berjalannya waktu, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau jika ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuman sementara waktu dari APBN. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami ingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Dan saya masih Setarigan pamit, sampai jumpa di Sapa Indonesia Malam besok.